Naysila Mirdad, Arvito Hutagalung segera nikah akhir tahun ini. Setahun menjalin hubungan pacaran, Naysila Mirdad dan kekasihnya yang berprofesi pengusaha sekaligus pengacara, Arvito Hutagalung, semakin serius. Keduanya makin hari makin mesra dan siap bawa hubungan ke altar pernikahan. Tepat di hari ulang tahun Vito yang ke-30 tahun kemarin, santer kabar putri pasangan artis senior Lydia Kandou Jamal Mirdad itu resmi dilamar kekasihnya, Arvito Hutagalung. Ada deh. Iya, jauh sebelum terlihat kumpul bersama keluarga besar Arvito di momen ultah, Naysila tampak sudah mempersiapkan hari bahagia pernikahan. Putri Jamal Mirdad Lydia Kandou itu tampak sudah menjalani sesi foto priwet dengan latar air terjun. Lantas, benarkah akhir tahun ini Nay dan Vito segera melangsungkan pernikahan? Itu kayaknya udah dari berapa tahun yang lalu juga aku selalu ditanya hal yang sama. Iya. Aku hanya minta doanya aja, mudah-mudahan mudah-mudahan diberikan yang terbaik sesuai dengan waktunya, jawaban yang terbaik gitu. Aku minta doanya aja. Hingga kini, Naysila masih enggan belak-belakan soal rencana bahagianya dengan Arvito. Namun satu hal yang pasti, Vito sudah mendapat lampu hijau dari keluarga besar Jamal Mirdad dan Lydia Kandou. Udah dekat, kalau misalnya memang kita pergi, Nay beberapa kali ngajak Vito gitu. Udah akrab lah keluarga sama Vito. Vito itu orangnya humble, baik, pekerja keras, dan tipe kalian ngomong dan suka bercanda. Ya nikah, saya nggak bisa memaksakan. Pokoknya yang terbaik buat Nay dan yang bisa membahagiakan Nay dari hari ke hari itu aja sih. Saya sebagai orang tua hanya berdoa buat kebahagiaan anak-anak saya dan apa yang dicita-citakan supaya tercapai. Setiap pertama kalinya kita baru mengkonsumsi obat-obatan bipolar, ada yang namanya periode adaptasi. So when you feel linglung, ngeblank. Demi sembuh dari bipolar, Marshanda kembali jalani terapi di Amerika. Pernah berada di titik terendah dalam hidup, Marshanda harus melewati jalan terjal dan penuh ujian, apalagi setelah didiagnosa memiliki kondisi bipolar disorder sejak remaja. Marshanda harus rela bolak-balik ke Amerika Serikat untuk berobat demi meredakan masalah mentalnya itu. Selalu yakin kalau apapun yang ada dalam hidup lo, cobaan, ujian sebesar apapun itu semua udah ditulis sama Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Pengasih untuk membuat lo jadi sesuatu yang luar biasa. Marshanda mendarat di Los Angeles, kemudian menuju Utah untuk menjalani healing. Ia mengikuti program Transcendence Mental Health bersama beberapa penderita bipolar yang lain. Pertama San Bernardino, terus ke Utah, and then sekarang di LA. Sekarang gue lagi mau datang ke seminarnya Brandon Burchard, Growth Day Live, dan dia juga ngajar tentang influencer. Ini lagi ngantri masuk gitu, kayak ada 50 juta orang yang datang. Banyak banget. Setelah 3 hari di Utah, Marshanda bahagia. Ternyata lokasi healingnya sangat indah dan sejuk. Which is a really, really beautiful place here in America. Lihat deh, this is the view from our porch, from our balcony. Terus, so this is my 3rd day. Ini hari ketiga gue berada dalam retreat di sini. And it has been super fantastic. Gue menemukan banyak banget jawaban dari proses healing yang gue jalani. Gue akan jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian tentang healing retreat gue, Transcendence Mental Health Retreat di Utah Beaver. Okay, have a good day everyone. I love you. Selama di sana, Marshanda juga didampingi oleh tim dokter dan psikiater.
Caca mengonsumsi berbagai macam obat dan terapi, dan salah satu terapi yang ia lakukan adalah ketamin. Setiap kali dosis obat itu bertambah atau untuk setiap pertama kalinya kita baru mengkonsumsi obat-obatan bipolar, ada yang namanya periode adaptasi. So when you feel linglung, ngeblank, ngehang, nggak bisa ngomong yang biasanya lebih banyak, lebih ceria, sekarang jadi lebih gini, ngantuk terus bawaannya, dan you feel like lo jadi orang yang punya sifat yang berbeda. Sementara itu, berkat terapi tersebut, Caca menuturkan penggunaan obat-obatan bipolarnya dosisnya jadi berkurang. Caca pun mengungkapkan alasan ia memilih Amerika untuk terapi. There are many places where you can go to get healing. You just need to find the right people to support you in your healing journey. Selama masa pengobatan dan mengonsumsi obat bipolar disorder, berat badan Caca juga disorot. Caca mengalami bobot tubuh yang naik drastis, lantaran nafsu makan jadi meningkat. But anyway, some people ask me kayak, kok Kak Caca gemukan sekarang, terus kayak lama gemuknya gitu. So currently gue lagi minum obat untuk bipolar disorder gue, dan itu membuat nafsu makan jadi meningkat, terus udah gitu membuat metabolisme jadi lebih pelan. Boy William dan kamar misterius di rumah barunya. Perjuangan panjang Boy William dalam mewujudkan rumah impiannya tergenggam. Rumah megah di kawasan Serpong, Tangerang yang dibangun hingga menyentuh nyaris 100 miliar. Seperti pernah tampil di seleb onis viral, Boy terang-terangan terinspirasi dari setting film Twilight, film drama percintaan vampir dan manusia. Tak hanya serba luks, mewah, dan keren, tapi ruangan, pernak-pernik, bahkan hingga cahaya lampu di setiap sudut pun diperhatikan benar-benar oleh Boy. Apa ya? Kayak film Twilight / Man in Black, I guess. Gue suka banget alam, jadi gue sengaja taruh pohon di sini supaya kita semua yang kerja bisa ngeliat-ngeliat alam, dan anjing-anjing gue tuh mereka bisa nongki-nongki di sini. Nih. Jadi rumahnya sebenarnya gue pengen bikin kayak seolah-olah lagi di hutan gitu. Gue anaknya suka menyendiri, apalagi di Jakarta. Jadi kalau lagi sibuk-sibuk di luar ketemu banyak orang, balik ke rumah pengennya kayak nggak diliatin orang tapi diliatin pohon gitu. Rumah yang megah dan indah, bukti nyata kesuksesan pencapaian karir seorang pria. Pria yang sangat didamba wanita. Tapi anehnya, cinta Boy justru tak selancar aliran cuannya. Terakhir, perjuangan panjangnya pada Ayu Ting Ting juga terganjal. Sampai ia pun menyatakan mundur. Cerita rumah baru Boy berlanjut. Salbanus viral sempat dibuat penasaran karena Boy mendadak agak tertutup dengan sebuah kamar misterius di lantai atas rumah barunya. Adakah sesuatu dengan ruangan dan kamar itu? Sejak rumah itu jadi, Boy menyimpan rapat rahasia ini. Tetapi, upaya itu akhirnya jebol oleh Andre Taulani. Ternyata, ruangan dan kamar misterius itu adalah kamar spesial yang sengaja dipersiapkan Boy untuk dirinya dan istri. Andai ia menikah nanti. Kontan saja, Andre langsung main tebak. Sampai-sampai Boy tak bisa mengelak jika ia memang memimpikan Ayu Ting Ting yang kelak menempati kamar itu. Seriusin dong. Apalagi sih? Lu tanya dia dong. Dia kan sendiri, lu juga sendiri. Lu kan ketemu dia tiap hari. Lu tanya dia mau nggak gitu. Kalau gue sih ngeliatnya kayak cocok ya lo sama Ayu tuh. Kalau gue lihat ya, cowok itu kan biasanya memang seorang pemimpin. Jadi dia harus ada di kanan. Gue di sini deh. Tapi lu Gua kali sini. ini lu harus di sini. Hah? Karena itu pintu masuk. Lu harus jagain. Oh, Sebagai gitu? orang yang pertama ngejaga kalau ada apa-apa lu di situ. Ini beneran nih? Ini beneran. Ini beneran feng shui. Feng Shui-nya. Jadi Ayu Oh, di ya? sini. Boy boleh mengaku mundur memperjuangkan Ayu Ting Ting. Tapi cinta itu terlanjur besar. Jangankan dihapus, dialihkan sejenak pun susah.
Di podcast terbarunya dengan Raffi Ahmad pun, Boy kelepasan. Masih memimpikan Ayulah yang kelak jadi pendamping hidupnya. Selebriti Indonesia yang menurut lu ideal jadi istri? Lama jawabnya. Cepet dong, ini kan konten lu, cepet. Ayu Ting Ting. Ya, kenapa? Gak apa-apa, dia orangnya baik. Gue diundang gak? Lu dateng? Ya gue dateng, gue diundang gue dateng.